Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga sehat selalu. Kepada yang terhormat Bapak UH Isnaini dan juga teman-teman semuanya yang mungkin menonton video ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Fauzi. Biasa saya dipanggil Ilham. Saya dari Prodi S1 Statistika. Saya di sini akan menjelaskan kembali tentang soal ujian akhir semester tahun 2022 mata kuliah Aljabar Matriks. Untuk itu saya langsung share screen aja untuk hasil pengerjaan yang telah saya lakukan sebelumnya. Mungkin saya besarkan terlebih dahulu ya untuk ininya biar lebih terlihat. Oke, jadi soal yang pertama adalah untuk nomor 1A itu kita diminta untuk mendefinisikan apa itu definit positif dan juga apa itu semi definit positif dalam bentuk kuadrat matriks. Untuk yang pertama, definisi definit positif sendiri yaitu jika X transpos AX lebih besar 0, untuk semua X tidak sama dengan 0, maka X transpos AX merupakan bentuk kuadrat definit positif, dan A sama dengan A transpos merupakan matriks definit positif. Kemudian untuk definisi semi definit positif, yaitu jika X transpos AX lebih besar sama dengan 0, untuk semua nilai X dan X transpos AX dan X transpos AX lebih besar dari 0 untuk beberapa X tidak sama dengan 0, maka X transpos AX merupakan bentuk kuadrat semi definit positif dan A sama dengan A transpos merupakan matriks semi definit positif. Oke, untuk yang poin B, kita diminta untuk menyelidiki apakah bentuk kuadrat itu semi definit positif atau definit positif menggunakan definisi. Kita disediakan dengan bentuk kuadrat seperti ini, yaitu X transpos AX sama dengan X min 1, X1 min X3 kuadrat ditambah X2 min X4 kuadrat ditambah X1 min X4 kuadrat ditambah X3 plus X4 kuadrat ditambah X4 min X5 kuadrat. Nah, kita hitung untuk yang pertama dulu ini, kita akan mendapatkan X1 kuadrat min 2 X1 X3 ditambah X3 kuadrat. Kemudian untuk yang ini, X2 min X4 kuadrat itu kita akan peroleh X2 kuadrat min 2 X2 X4 plus X4 kuadrat. Kemudian untuk yang bentuk ini, kita dapatkan X1 kuadrat min 2 X1 X4 plus X4 kuadrat. Untuk bentuk yang ini, kita dapatkan X3 kuadrat plus 2 X3 X4 plus X4 kuadrat. Kemudian untuk bentuk yang X4 min X5 kuadrat ini, kita dapatkan X4 kuadrat min 2 X4 X5 plus X5 kuadrat. Nah, setelah itu kita kelompokkan nih satu-satu. Untuk yang X1 kuadrat ini sama ini. Oke, kita peroleh 2 X1 kuadrat. Kemudian untuk X2 kuadrat kita hanya ada 1, yaitu 1 X2 kuadrat. Kemudian untuk X3 kuadratnya kita ada 1, kemudian ada 2. Nah, ini plus 2 X3 kuadrat. Kemudian untuk X4 kuadratnya kita ada 1, 2, 3, 4. Makanya di sini 4 plus 4 X4
kuadrat. Kemudian untuk X5 kuadratnya kita hanya punya satu, yaitu satu ini aja. Nah, X5 kuadrat. Kemudian dikelompokkan untuk yang min ini min 2x2 x4, kemudian min 2x2 min 2x1 x3, kemudian ini ada min 2x1 x4 plus 2x3 x4, kemudian min 2x4 x3. Nah, ini adalah bentuk dari kuadrat matriksnya ya, atau X transpos AX-nya. Nah, kemudian kita akan menyelidikinya apakah bentuk kuadrat ini tuh masuk ke dalam definit positif atau definit negatif. Definit positif atau semi definit positif maksudnya. Mohon maaf. Nah, ketika dicoba dengan definisinya, yaitu X transpos AX lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai X tidak sama dengan 0, maka X transpos AX merupakan bentuk kuadrat definit positif. Dan A sama dengan A transpos merupakan matriks definit positif. Nah, hal ini tadi didapatkan dari, nih, misalkan X transposnya itu atau nilai X-nya itu kita isi dengan nilai 1 semua. Nah, maka kita akan dapatkan nanti, coba nih, jika ini dikali ke X1-nya itu kita isi dengan angka 1, maka 21 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 ditambah 1 kuadrat. Ini kan 2, terus ditambah 1 jadi 3, ditambah 2, 5, ditambah 4, 9, ditambah 1, 10. Kemudian ini nanti min 2 ini min 8, terus plus 2 jadi min 6. Jadinya 10 dikurang 6, itu kan lebih dari 0. Nah, ini juga berlaku untuk kelipatannya. Misalnya kita bisa X transposnya itu 2 gini. Nah, ini juga, dan juga seterusnya ya, sampai mungkin 3 gitu, bisa. Itu nanti akan diperoleh nilainya X transpos AX-nya itu lebih dari 0. Nah, dan ini untuk X transpos AX itu diperoleh nilai sama dengan 0 itu jika hanya X-nya itu bernilai 0. Kalau misalnya dimasukin 0 semua kan otomatis nilainya akan 0. Nah, intinya bagaimana cara mengidentifikasinya itu mudahnya kita coba dulu dengan 0. Kalau udah dengan 0, pastikan 0 ya itu. Nah, kalau misalnya dicoba dengan angka 1, kok ternyata dia itu lebih dari 0 sesuai dengan definisi tadi, X transpos AX lebih besar dari 0 untuk semua X tidak sama dengan 0, maka dia bentuk kuadratnya yaitu definit positif, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nomor 2. Oke, nomor 2 ini sebenarnya bentuk kuadratnya itu agak sama dengan yang nomor 1. Cuman di sini itu yang ini, belakang ini nggak ada yang X4 min X5 kuadrat. Oke, jadi langsung aja yuk kita bahas untuk nomor 2. Bentuk kuadratnya adalah seperti ini. Nah, terus kita jabarin seperti tadi di nomor 1. Untuk X1 min X3 kuadratnya kita peroleh ini. Untuk X2 min X4 kuadratnya kita peroleh ini. Kemudian untuk X1 min X4 kuadratnya kita peroleh ini. Dan kemudian untuk yang X3 plus X4-nya kuadratnya kita peroleh ini. Nah, udah paham sampai situ? Terus kita kelompokkan lagi kayak tadi yang X1 kuadrat, semuanya dikelompokin nih. Ada 1, ada 2. Terus untuk yang X2-nya, X2 kuadratnya ada 1. Terus X3-nya ada 1, 2, ada 2 kan. Terus untuk X4-nya ada 1, 2, 3. Nah, nih 3. Sebenarnya ada cara gampangnya sih. Kita lihat di bentuk awalnya aja. Jadi ini dilihat nih, X1-nya ada 1, 2, ada 2. Terus X3-nya ada 1, 2, ada 2. X2-nya nih 1, cuman 1 kan. Nah, jadi 1. Terus X4-nya ada 1, 2, 3. Nah, gampangnya gitu aja. Oke, terus selanjutnya nanti yang ini yang min 2 X1 X3, min 2 X2 X4 dan seterusnya itu kita kelompokkan jadi 1 ini. Nah,
Ketika udah diperoleh bentuk kuadrat yang seperti ini, kita bisa nih untuk yang A. Yang A itu ditanyakan matriks simetris dari A. Nah, bentuk dari kuadrat ini tuh kita bentuk dulu bentuk matriksnya gitu. Nih, X transpos AX itu sama dengan X1, X2, X3, X4 ini dikalikan dengan A, ini adalah nanti A. Terus X1 dikali X-nya, X1, X2, X3, X4. Nah, ini mudahnya untuk cari simetris kayak gini itu kayak yang ini untuk yang kuadrat-kuadrat ini ada pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2-nya itu kita kasih di diagonalnya. Nah, di sini kita jadikan koefisiennya itu jadi untuk diagonalnya. Nah, terus untuk yang ini yang belakang nanti, nah ini perhatikan ya, ini X1 dengan X3 itu min 2 kan ininya koefisiennya. Koefisiennya min 2 nih. X1 sama X3. Kira-kira di mana nih? Nah, dah. Nih, karena dia mintanya kan tadi matriks simetris, maka min 2 ini dibagi 2 biar adil, biar simetris gitu. Min 1, ini min 1. Terus ini untuk yang X1, X4, ini juga min 2. X1 terus sama X4 nih. Oke, ini yang X1, X3-nya ini ya. Ini sama ini. Terus yang X1, X4-nya ini. Terus untuk yang X2, X4 nih. X2, X4 nih. Ini juga min 2 kan dibagi. Jadi min 1, ini juga di sini min 1. Terus untuk plus 2, X3, X4 itu di sini X3, X4 kan nih sama ini. 1 sama 1. Nah, yang nggak ada ini diisi 0. Karena kan nggak ada. Ini X1, X2 juga nggak ada. Terus X2, X3 juga nggak ada. Nah, setelah diperoleh matriks seperti ini, ya udah kita dapatkan matriks A simetrisnya itu adalah 2, 0, min 1, min 1, 0, 1, 0, min 1, min 1, 0, 2, 1, min 1, min 1, 1, 3. Nah, udah nih. Ketemu. Gampang nggak sih teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya untuk membahas yang B. Oke, yang B dari bentuk matriks tadi. Salah, maksud saya dari bentuk kuadrat tadi X transpos AX itu yang kita udah ketemu tadi ya, 2X ini seterusnya. Nah, kita mau mengidentifikasi apakah dia itu masuk definit positif atau semi definit positif. Nah, caranya sama kayak tadi yang di nomor 1. Kita ini dulu. Kita coba dengan angka 0 dulu untuk X-nya. Atau X transposnya kita misalin 0, 0, 0. Nah, ketika kita masukin nilai 0 semua di semua X-nya ini, maka kita akan dapatkan untuk X transpos AX-nya akan bernilai sama dengan 0. Dan ketika kita coba dengan 1, itu hasilnya adalah ini dikali 1 kuadrat dikali 1 kuadrat, ini 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat sama dengan 1 kan, di 1, 1, 1, 1, 1, 1, maka dia akan dapat 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3, yaitu 7 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 ditambah 2. 7 ditambah 2, 9 dikurangi 2 kali 3, 6 adalah 3. Hasilnya kan masih positif ya, di lebih dari 0 ya. Nah, maka sesuai dengan definisi tadi, jika diperoleh X transpos AX lebih besar dari 0, untuk semua nilai X tidak sama dengan 0, maka X transpos AX merupakan bentuk kuadrat definit positif. Nah, maka ini bentuknya definit positif. Nah, terus A sama dengan A transpos merupakan matriks semi definit positif. Nah, ini juga didapatkan nggak hanya dengan angka 1 aja ya teman-teman. Ini berlaku untuk kelipatannya sama kayak yang atas tadi. Mungkin bisa 2, 2, 2, atau X transposnya bisa 3, 3, 3, dan seterusnya. Nah, oke gitu aja teman-teman, gampang kan? Mungkin itu untuk yang B. Kemudian untuk yang C, kita diminta untuk menentukan nilai dari turunan ini simbol dari ini ya teman-teman. Kalau mungkin belum tahu, ini turunan parsial. Nah,
turunan parsial dari XTAX, X transpos AX terhadap X ya. Nah, itu kalau sesuai dengan rumus yang sudah diberikan, itu sama dengan turunan parsial dari X transpos AX terhadap X itu sama dengan AX ditambah A transpos X. Di mana tadi kita dapatkan A itu simetris, teman-teman. Nah, asimetris ini menandakan bahwa nilai A itu akan sama dengan nilai A transpos. Jadi di sini A sama dengan A transpos. Maka kita dapatkan nih dari persamaan ini AX ditambah A transpos X, karena tadi A transpos X itu sama dengan A, maka kita bisa tuliskan menjadi sama dengan AX ditambah AX atau sama dengan 2AX. Maka di sini dapatlah nilai 2AX untuk turunan parsial dari X transpos AX terhadap X. Nah, kita udah dapet nih tadi nilai A-nya, matriks A-nya itu adalah 2, 0, min 1, min 1, 0, 1, 0, min 1, min 1, 0, 2, 1, min 1, min 1, 1, 3. Kemudian untuk X-nya itu adalah X1, X2, X3, X4. Nah, ini tinggal dikalikan dengan konstanta seperti pengalian matriks biasa. Ini 2 dikali 2, 2 kali 0, 2 kali min 1, dan seterusnya sampai selesai akan didapatkan matriks seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan X1, X2, X3, X4. Nah, mungkin teman-teman ini ya, ini kan ukurannya 4 kali 4. Yang ini 4 kali 1. Nah, ini nanti matriks hasil perkaliannya itu adalah ini. Mohon maaf, salah. Maksud saya yang ini. Jadi nanti hasilnya adalah matriks 4 kali 1. Nah, ini udah dikalikan dengan ini, 4 dikali X1, ini dapat. Terus 0 ditambah 0 dikali X2, nggak ada. Terus ini min 2 kali X3, kemudian ini min 2 kali X4. Nah, untuk baris yang kedua nih, 0 dikali X1, 0. 2 dikali X2 adalah 2X2, kemudian 0 dikali X3, 0, kemudian min 2 dikali X4 sama dengan min 2X4. Dan seterusnya akan didapatkan matriks untuk turunan parsial dari X transpos AX terhadap X itu adalah 4X1 min 2X3 min 2X4, kemudian 2X2 min 2X4 min 2X1 plus 4X3 plus 2X4 min 2X1 min 2X2 plus 2X3 plus 6X4. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Diketahui data seperti ini. X1-nya adalah 13458 dan X2-nya 03435. Nah, kemudian didefinisikan bahwa X sama dengan X1, X2, kemudian untuk mu sama dengan ekspektasi X1, ekspektasi X2. Nah, kita sebenarnya untuk soalnya itu kita diminta cari matriks untuk yang 3A itu kita diminta untuk cari matriks varian kovarian dari X. Nah, kita perlu mencari beberapa hal dulu nih teman-teman di awal. Untuk pertama kita cari varian dari X1, yaitu ekspektasi X1 kuadrat. Ini ya di dalam ya, ini berarti X1 kuadratnya dulu, kemudian kalau yang ini ekspektasi X1 dikuadratkan. Nah, ini. Oke, ini sama dengan yang X1-nya dikuadratkan. Yang ini semua nilai dari X1-nya ini dikuadratkan, terus dibagi dengan N, kemudian dijumlahkan. Jadi ini dikuadratkan. Ini 1 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 8 kuadrat, terus dijumlahkan, kemudian dibagi dengan N banyaknya data yaitu 5. Untuk yang ekspektasi X1 bagi N kuadrat, untuk ekspektasi X1 kuadrat ini tuh sama aja dengan sigma dari ini X1-nya, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 8, terus dibagi 5 dikuadratkan. Nah, untuk perhitungan yang ekspektasi X1 kuadrat ini kita peroleh hasilnya adalah 115/5. Kemudian untuk yang ekspektasi X1 ini kita dapatkan 21/5 kuadrat. Nah, ketika kita hitung nih
kita akan mendapatkan nilai varian X1 atau sama dengan sigma 1 kuadrat, yaitu 23 dikurangi 17,64, itu kita peroleh 5,3. Nah, oke, kita lanjut untuk yang varian 2. Kita akan cari varian dari X2, yaitu sama tadi, tinggal ini X2, ini X2. Itu ekspektasi X2 kuadrat dikurangi ekspektasi X2 dikuadratkan. Ini kayak gini ya. Nah, ini sama, kita akan ketemu hasilnya nanti 59 per 5. Kemudian untuk yang nilai ekspektasi X2-nya itu 15 per 5 dipangkat 2. Oke, seperti itu teman-teman. Dan nanti kita dapatkan nilai varian X2 atau sigma 2 kuadrat itu sama dengan 11,8 dikurangi 9, yaitu 2,8. Oke, kemudian kita perlu mencari satu lagi, yaitu nilai covariance dari X1, X2. Rumusnya adalah ekspektasi dari X1, X2 dikurangi ekspektasi X1 dikali ekspektasi X2. Ini rumusnya yang atas nih ya, paling atas sendiri. Terus kita, oh iya teman-teman, sebelum itu kita perlu menambahi satu tabel lagi dalam tabel yang atas tadi. Kan kita tahu nih tabelnya kayak gini bentuknya, kayak yang diketahui. Nah, kita perlu nambahin satu lagi, yaitu X1 kali X2 ini buat mendefinisikan X1 kali X2-nya gitu. Nah, kalau kita udah dapet nih, jadi nanti tinggal 1 kali 0, 0, 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Terus setelah kita dapatkan, nah ini kita bisa menghitung nilai ekspektasinya, yaitu nilai ekspektasi itu kan sama dengan rata-rata ya. Nah, tinggal ini jumlahkan aja nilai X1 kali X2-nya, nanti terus dibagi dengan N atau 5 atau banyaknya data itu. Kemudian kita ekspektasi X1-nya, X1 dijumlahkan dibagi 5, kemudian ekspektasi X2-nya, yaitu X2 semua dijumlahkan dibagi 5. Nah, kita akan dapatkan 80 per 5 dikurangi 21 per 5 dikali 15 per 5. Nah, kita akan dapatkan covarian X1, X2, atau kita simbolkan sebagai sigma 1, 2, yaitu 16 untuk 80 per 5-nya, kemudian dikurangi untuk 21 per 5 kali 15 per 5 ini kita dapatkan 12,6. Nah, kita akan dapatkan hasilnya yaitu covariannya 3,4. Oke, kita udah dapat nih nilai varian X1, varian X2, kemudian covarian X1, X2. Nah, saatnya kita bentuk matriksnya nih. Tadi kan var X, kita dengan V, itu sigma 1 kuadrat, kemudian sigma 1, 2, sigma 1, 2, sigma 2 kuadrat. Nah, ini tuh punyanya var X1, ini var X2, kemudian ini covarian. Nah, 5,36, 3,4, 3,4, 2,8. Nah, kita tinggal buat matriksnya aja gitu. Nah, sudah selesai untuk yang A, sudah ketemu. Nah, kita lanjut yang B nih. Kasusnya gini. Jika Y sama dengan B plus X, dengan B adalah vektor skalar, berapakah var Y? Nah, kita tahu nih, kita mau cari var Y kan. Nah, maka kita perlu tahu untuk ekspektasi dari Y-nya dulu. Nah, untuk ekspektasi dari Y itu, kita dapatkan dari ini. Nah, ekspektasi dalam kurung Y sama dengan, tadi Y-nya apa? Nih, kita definisikan, masukkan. Ekspektasi B plus X. Nah, B ini kan vektor skalar nih. Sebelum itu, ini karena ekspektasi B plus X itu sifat dari ekspektasi tinggal dipecah aja, yaitu ekspektasi dari B ditambah ekspektasi dari X. Nah, untuk B sendiri itu tadi kan adalah vektor skalar, maka dia ekspektasinya juga adalah B-nya itu sendiri. Kemudian untuk ekspektasi dari X tadi di atas diketahui bahwa ekspektasi dari X itu adalah mu atau rata-rata atau mean. Nah, kemudian untuk cari var Y itu rumusnya sama kayak yang atas tadi atau pakai yang ini bisa. Yaitu ekspektasi dari Y min ekspektasi Y dikali Y min ekspektasi Y transpos. Nah, kita dapatkan Y tadi apa? B plus X. Kemudian ekspektasi Y-nya apa? B plus mu. Ini juga sama, B plus X untuk Y-nya. Terus untuk Y-nya atau ekspektasi dari Y-nya yaitu B plus mu. Nah, kita dapatkan nih B dikurangi B. Itu habiskan B-nya nanti. Terus ini juga B-nya.
Terus ini X dikurangi mu. Ini juga X dikurangi mu. X dikurangi mu. X dikurangi mu transpose. Nah, ini tuh sama dengan bentuknya apa? Nah, sama dengan bentuknya ini var X. Karena kita punya var X itu gini. Ekspektasi dari X min mu kali X min mu kuadrat T transpose. Udah, jadi varie itu sama dengan varian X. Nah, tadi kita dapatkan varian X-nya tuh ini, yang atas yang A, maka kita dapatkan varian Y-nya adalah ini. 5,36, 3,4, 3,4, 2,8. Oke, untuk yang B udah clear ya, teman-teman. Kita lanjut untuk yang C. Sebentar. Oke, untuk yang C, kasusnya adalah jika Y sama dengan A transpose X. Nah, ini kayak yang B tadi ya, cuman ini bedanya A transpose X. Dan A transpose sama dengan 1, 2. Maka varian Y sama dengan berapa? Sama yang ditanyakan. Nah, kita tahu, kita cari dulu ekspektasinya. Y-nya tadi apa? A transpose X. Nah, kalau untuk sifat ekspektasi yang seperti ini, kita keluarkan dulu untuk A transpose-nya ini. Nah, jadinya nanti untuk ekspektasi A transpose X sama dengan A transpose dikali ekspektasi X. Nah, sama dengan A transpose mu. Nah, udah. Ketika udah dapetin nih teman-teman, kita masukkan ke dalam rumus var Y. Nah, ini. Sama dengan ekspektasi Y dikurangi ekspektasi Y. Dalam kurung lagi Y dikurangi ekspektasi Y. Transpose. Oke, kemudian tadi Y-nya apa? A transpose X. Nah, kemudian untuk ekspektasi Y-nya A transpose mu. Nah, ini juga sama. Nah, nanti akan dihasilkan yaitu A transpose V A. Gitu, teman-teman. Nah, untuk A transpose sendiri itu yaitu 1, 2. Tadi A-nya kan udah didefinisikan, A transpose-nya udah didefinisikan kan 1, 2. Kemudian untuk V tadi apa? Varian X itu 5,36, 3,4, 3,4, 2,8. Kemudian untuk A-nya itu adalah 1, 2. Kebalikannya dari A transpose. Nah, kita kalikan ini, kita bisa menggunakan kalkulator nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kesulitan dalam mengalihkan matriksnya. Nah, kita akan dapatkan nilainya itu 30,16. Oke, nomor 3 kita sudah selesai. Kita selanjutnya akan membahas nomor 4. Untuk nomor 4 ini, kita itu akan membahas tentang analisis regresi ya, teman-teman. Jadi, kita diketahui ini nilai X1, X2, Y-nya seperti ini pada tabel. Terus kemudian kita diminta untuk A itu mendefinisikan matriks X-nya, kemudian vektor Y-nya yang bersesuaian dengan nih model regresinya. Ya udah, untuk model untuk matriks X itu nih ya, teman-teman. Template-nya itu seperti ini. 1, 1, 1, 1. Terus nanti ini diisi X1, X1, X1-nya. Terus ini gini. Dan seterusnya. Nah, nanti kayak gini. Jadi, untuk nilai ini, yang pertama X1 ini semua dimasukkan ke yang ini. Kemudian untuk X2-nya juga akan dimasukkan ke sini. Nah, dah. Terus depannya dikasih ini 1. Oke, terus untuk vektor Y-nya ya tinggal ini aja. Y-nya secara menurun dimasukkan ke dalam matriks seperti ini. Dah, itu untuk nomor A ya. Gampang kan nomor A? Iya dong. Dah, kita pindah ke nomor B. Berdasarkan dari hasil yang didapatkan di poin A tadi, yaitu untuk matriks X dan juga vektor Y-nya, maka kita harus menentukan persamaan regresinya nih. Nah, kita tahu bahwa Y sama dengan X kali beta. Mohon maaf, aduh, bentar, agak ini ya. Y sama dengan X kali beta ditambah E. Nah, ditambah E ini teman-teman. Sebentar ya. Nah, terus maka akan diperoleh untuk estimasi nilai Y atau estimasi itu Y ini, Y hat. Biasanya kita sebut di statistika itu
adalah X beta hat. Nah, ini kita peroleh ini. Kemudian kita dapat nih rumus bahwa beta hat sama dengan X transpos X1 X transpos Y. Ini rumus yang udah diajarkan, untuk pembuktiannya itu ada di PowerPoint yang ada. Pokoknya teman-teman kalau untuk cari beta hat-nya itu kita langsung aja pakai rumus. Oke, kita berarti perlu apa dulu nih teman-teman? Pertama kita perlu X transpos X dulu kan. Nah, X transpos X, terus nanti kita inverse-kan, baru kita cari untuk X transpos Y-nya. Oke, untuk tahap pertama nih, yuk kita siap-siap dulu. Kita cari dulu yang pertama tadi X transpos X-nya. Nah, kita tahu tadi X-nya apa. Nah, kalau untuk X transpos ya tinggal yang baris diganti jadikan kolom, yang kolom dijadikan baris. Nah, kita balik aja. Nih, seperti ini nanti matriksnya, terus dikalikan dengan X-nya asli. Nah, kita akan dapatkan nilai yaitu 5, 2900, 175, 2900, 1830000, terus 95.000, 175, 95.000, 6475. Nah, setelah itu kita apakan nih? Nah, tadi kan inverse yang diminta. Nah, nih. Kita inverse-kan nih hasil dari matriks X transpos X-nya. Itu ini tadi diinverskan, kemudian akan didapatkan perhitungan seperti didapatkan hasil seperti ini. Ini perhitungannya teman-teman bisa pakai kalkulator aja ya. Ini karena ini masih 3x3, jadinya masih bisa dihitung menggunakan kalkulator. Oke, didapatkan nih 11.297 per 191 min 861 per 19.100 dan seterusnya sampai 74 per 4775. Nah, kita udah dapat X transpos X inverse-nya, kita simpen dulu. Nah, jangan sampai lupa itu. Kita simpen dulu. Nah, kita cari untuk nilai X transpos Y. Ya. X transpos Y itu ya sama X transpos tadi 1 1 1 1, nilai matriks X-nya tadi dibalik aja, kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Tentunya teman-teman udah pada tahu kan X transpos itu seperti apa. Oke, kita dapatkan matriks ini, kemudian untuk Y-nya tadi vektor Y-nya ini vektor Y, ini X transposnya. Nah, kita kalikan. Nah, ini bisa dengan cara manual, teman-teman, kita peroleh gini ya. Karena ini tuh matriksnya 3x5 dan yang ini tuh 5x1. Maka nanti hasil matriksnya itu akan 3x1. Oke. Kita pertama ini dulu. Yang baris ini dikalikan dengan ini. Jadi ini 1 dikali 1000 ditambah 1 dikali 900 ditambah 1 dikali 1300 ditambah 1 kali 1500 ditambah 1 dikali 1700, atau kita bisa bilang ini adalah delta kok delta, mohon maaf, maksud saya sigma Y. Dan terus untuk yang ini 500, 300 ini dikalikan dengan 500 kali 1000 ditambah 300 kali 900 dan seterusnya itu sigma X1 Y. Terus ini yang 35 dikali 1000 ditambah 50 kali 900 dan seterusnya itu sigma X2Y. Nah, kita peroleh untuk X transpos Y-nya itu sama dengan 6.400, 390000, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada 217.000. Oke, kita udah dapat nih untuk X transpos X inverse dan juga X transpos Y. Nah, kita udah dapat semuanya, maka kita bisa menghitung nilai dari beta hat-nya, yaitu X transpos X inverse dikali X transpos Y. Tadi ini matriks untuk X transpos X inverse-nya ini ya, X transpos X. Aduh, mohon maaf, jangan di sini deh, biar kelihatan bentar. Ini kan matriks X transpos X inverse. Nah, ini matriks X transpos Y. Nah, kita kalikan, kita hitung nih, karena ini kan ukurannya 3x3 untuk yang X transpos X inverse-nya, untuk yang X transpos Y-nya kan 3x1. Nah, nanti matriks hasilnya itu adalah 3x1. Oke, ini karena kita 3x3 dan 3x1, maka kita bisa hitung menggunakan kalkulator. Oke.
dengan kalkulator, akan diperoleh nilai untuk beta head-nya yaitu min 634,5, 2,126, dan 19,476. Nah, jadi untuk beta head-nya itu sama dengan beta 0 head, beta 1 head, beta 2 head, yaitu sama dengan ini tadi. Min 634,5, 2,126, 19,476. Udah selesai. Itu untuk yang nomor A. Oh, belum ternyata, teman-teman. Mohon maaf. Nah, kita diminta tadi untuk mencari model regresinya. Nah, model regresinya kan gini. Y head sama dengan X kali beta head. Nah, untuk X-nya itu kita dapatkan seperti ini, yaitu 1, X1, dan X2. Terus kemudian betanya tadi dimasukkan ke sini. Dan kemudian ini dikalikan aja, maka akan mendapatkan model regresi, yaitu Y head sama dengan min 634,5 plus 2,126 X1 plus 19,476 X2. Nah, kita ketemu. Yeay. Nah, ketika kita udah punya model regresinya, kita punya nilai beta head-nya, kita semua udah cari tadi. Nah, untuk yang C ini ditanyakan adalah multiple correlation. Nah, untuk rumus multiple correlation sendiri itu ini, ya teman-teman. R square atau R kuadrat itu sama dengan SSRM dikurangi SSPM. Nah, kita tahu bahwa ini ya, sebelum ke SSR-nya, kita tahu bahwa SSRM itu sama dengan SSR dikurangi N Y bar kuadrat. Kalau SST, maaf. Bentar ya teman-teman. Untuk SSTM itu sama dengan SST dikurangi NY bar kuadrat. Nah, kita perlu apa ini? SSR sama SST. Kita cari dulu nih SSR. Nah, rumus SSR itu SSR sama dengan beta head transpose X transpose Y. Nah, tadi kita dapat beta head-nya tadi berapa? Itu ini ditransposkan kan. Jadinya mendatar kayak gini. Min 634,5, 2,126, 19,476. Terus X transposisinya kita dapatkan tadi berapa? Ya, ini benar. 6.400, 39.000-nya ada 5 nih, terus ada 217.000. Nah, udah kayak gini, kita kalikan pakai kalkulator juga bisa, karena ini juga cuman 1 kali 3 dan 3 kali 1, maka akan didapatkan nilai SSR-nya yaitu 8455287,958. Ini bisa teman-teman hitung pakai kalkulator ya. Oke. Terus kita akan cari, kita butuh apa selain SSR tadi? Yaitu SST. Kita cari SST terlebih dahulu. Untuk mencari SST itu kita pakai rumusnya yaitu Y transpose Y. Ini udah ada di PPT ya teman-teman. Mungkin kalau butuh bisa di penjelasannya bisa dicari untuk mencari SST-nya. Nah, kita langsung aja nih pakai Y transpose dikali Y. Y transpose-nya apa? Ya tinggal tuker aja, maksudnya jadi kan tadi Y-nya seperti ini kan 1900, 1300, 1500, 1700. Nah, kalau untuk transposnya ya tinggal dijadiin mendatar. Nah, teman-teman tuh udah tahu ya, ini Y transpose, yang ini Y. Nah, kita kalikan menggunakan kalkulator. Ini sangat membantu ya teman-teman, perlunya punya kalkulator. Itu karena perhitungan-perhitungan yang besar itu biar nggak ribet gitu. Oke, untuk hasilnya SST itu kita dapatkan yaitu 864.000-nya ada 4. Nah, udah. Oke, selanjutnya kita cari kita butuh apa lagi? Selain SSR yaitu betul sekali N Y bar kuadrat. Nah, yaitu sama dengan N dikalikan sigma YI per N kuadrat. Sama dengan ini N-nya adalah banyaknya data yaitu 5. Tadi sigma YI per N, sigma YI, teman-teman masih ingat sigma Y? Sigma Y itu 6.400 ya. Jadi dari yang Y ini 1.900, 1.300, 1.500, 1.700 ini ditambahkan semuanya kan dapat 6.400 terus dibagi 5. Terus ini dikuadratkan ya teman-teman, jangan lupa karena ini Y bar
kuadrat. Jadi 5 dikali 6.400 per 5 kuadrat sama dengan 8192000. Nah, maka tadi rumusnya apa teman-teman? Masih ingat enggak? Yuk. R square atau R kuadrat atau multiple correlation-nya itu SSRM dibagi SSTM. SSRM apa? SSR dikurangi NY bar kuadrat. Dan SSTM itu SST dikurangi NY bar kuadrat. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 0,588. Nah, 0,588 ini tuh artinya gini teman-teman. Kalau misalnya apa namanya? Pokoknya untuk nilai multiple multiple correlation itu di antara ini di antara 0 sampai 1. Jadi paling minim itu 0 dan yang paling besar itu 1 gitu. Jadi ini nanti tuh definisinya seperti halnya di materi kuliah analisis regresi ya, analisis regresi terapan itu ada untuk interpretasinya sendiri nih untuk R square-nya. Tapi di sini kita udah cukup aja cari multiple correlation-nya yaitu 0,588. Oke, begitu untuk pembahasan soal UAS tahun 2022. Nih mungkin teman-teman nanti bisa untuk diulang-ulang lagi bagian mana yang mungkin belum jelas, nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman. Nanti teman-teman mungkin punya punya teman-teman yang yang ambil satu mata kuliah juga sama gitu, nanti bisa ditanyakan. Oke, itu sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak UHST ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki kembali apa yang telah kami kerjakan dalam UAS tahun 2022 ini kemarin. Dan harapannya semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga buat semuanya yang mungkin nanti akan membutuhkan penjelasan-penjelasan tentang gambaran soal ujian akhir semester untuk kedepannya. Mungkin untuk tahun berikutnya di tahun 2023 buat teman-teman semuanya bisa belajar. Oke, mungkin semangat terus buat belajarnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share screen ya, teman-teman. Oke. Terima kasih.